Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Angela Ivanka Benedikta dengan NIM 20045 dari kelas B akan memaparkan mengenai premedikasi dan anestesi sebagai salah satu tugas mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Hewan I Gusti Ngurah MSI. Yang pertama, pengertian anestesi. Anestesi berasal dari bahasa Yunani, an yang berarti tidak, dan estesi yang berarti persepsi rasa. Jadi, anestesi adalah suatu tindakan menghilangkan rasa sakit atau sensasi ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Adapun tujuan pemberian anestesi yaitu untuk menghilangkan rasa sakit, melakukan restrain, membantu melakukan diagnosis dan tindakan operasi, melumpuhkan hewan liar, mencegah kekejangan otot, dan juga untuk keperluan penelitian biomedis. Anestesi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu anestesi umum, anestesi lokal, dan anestesi regional. Yang pertama, anestesi umum. Anestesi umum dapat diberikan melalui inhalasi dan parenteral, atau melalui intravena dan juga intramuskular. Lalu cara kerja anestesi umum yaitu dengan cara menghambat transmisi neurotransmitter pada sistem saraf pusat sehingga terjadi hilangnya kesadaran. Obat anestesi umum ini diberikan kepada pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan dan juga tindakan medis lainnya. Lalu selanjutnya anestesi lokal. Anestesi lokal ini dapat diberikan melalui infiltrasi, subkutan, dan juga topikal. Cara kerja anestesi lokal itu dengan mencegah transmisi impuls saraf dengan tidak disertai hilangnya kesadaran. Lalu untuk anestesi lokal ini diberikan kepada pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan seperti pencabutan kuku dan juga pencabutan gigi. Lalu selanjutnya anestesi regional. Anestesi regional diberikan pada epidural dan juga pada para vertebra atau pada sumsum tulang belakang. Lalu berikut adalah merupakan beberapa syarat anestesi yang ideal, yaitu yang pertama memiliki toksisitas dan indeks anestesi yang lebar, mudah ditangani oleh ahli anestesi, induksi dan recovery-nya cepat, memiliki efek analgesik, narkosa, dan relaksasi muskulus yang baik, memiliki efek negatif yang kecil, tidak iritan terhadap kulit dan membran mukosa, memiliki metabolitnya tidak merusak, dan memiliki sifat fisikokimia yang menguntungkan. Sifat fisikokimia ini yang contohnya seperti stabil dalam penyimpanan, tidak dapat terbakar, dan tidak mudah meledak. Lalu, sebelum memberikan anestesi, dokter hewan harus memperhatikan kondisi pasien. Lalu, status pasien ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas pada prosedur anestesia itu. Yang pertama, kelas 1, yaitu golongan hewan sehat dan tidak mempunyai penyakit dengan resikonya yang minimal. Contohnya seperti hewan yang akan menjalani tindakan kastrasi dan juga ovary hysterektomi. Lalu kelas 2, yaitu hewan dengan gangguan sistemik ringan dengan resiko yang ringan. Contohnya hewan neonatal dan juga hewan yang mengalami obesitas. Lalu kelas 3, yaitu hewan dengan gangguan sistemik sedang dengan resiko sedang. Contohnya seperti hewan yang mengalami anemia dan juga anoreksia. Kelas 4, yaitu hewan dengan gangguan sistemik berat dengan resiko yang tinggi. Contohnya hewan yang mengalami dehidrasi berat, diabetes, mengalami demam tinggi, dan memiliki gangguan ginjal dan pulmonum. Lalu yang terakhir yaitu kelas 5, yaitu hewan yang hampir mati dengan resiko yang sangat berat. Contohnya hewan yang mengalami tumor maligan stadium akhir, lalu juga hewan yang memiliki trauma berat ataupun luka parah, dan emboli pada pulmonum. Baik, selanjutnya yaitu stadium anestesi. Stadium anestesi itu dibagi menjadi 4, yaitu stadium 1 atau analgesik, stadium 2 eksitasi atau delirium, stadium 3 operasi, dan stadium 4 paralisis medula oblongata. Yang pertama, stadium 1 atau analgesik.
Pada stadium 1 ini ditandai dengan hilangnya rasa sakit dan penurunan kesadaran hewan itu. Untuk pengecekan rasa sakit dapat dilakukan dengan cara menjepit bagian telinga atau ekor dan juga dapat melihat refleks pupil. Lalu pada stadium 2 atau eksitasi, itu nafas hewan akan tidak teratur dan juga dapat disertai oleh muntah dan juga batuk. Lalu pada stadium 3 atau stadium operasi, ini operasi sudah dapat dilakukan karena hewan sudah sepenuhnya kehilangan kesadaran. Lalu juga tonus otot rangka menurun dan refleks yang melemah. Jadi pada stadium operasi ini dibagi lagi menjadi 3 plan 1, plan 2, dan juga plan 3. Plan 1 itu anestesi yang dangkal, plan 2 medium, dan juga plan 3 itu anestesi yang dalam. Jadi pemberian anestesi yang berlebihan ini dapat menyebabkan kematian. Namun apabila pemberian anestesi yang kurang juga menyebabkan pasien masih dapat merasakan rasa sakit. Jadi selama stadium 3 ini atau stadium operasi harus dilakukan pemantauan atau monitoring terhadap pasien. Perlu diperhatikan kedalaman anestesia yang memenuhi trias anestesi, yaitu analgesia, ada atau tidaknya refleks, sedasi, sadar atau tidaknya hewan dengan cara mengecek refleks pupil, dan juga relaksasi. Lalu perlu juga dilakukan pengecekan jantung yang meliputi EKG, denyut jantung, dan ritme jantung. Lalu juga monitoring tekanan darah, CRT atau capillary refill time, suhu rektal, frekuensi nafas, saturasi oksigen, dan juga warna mukosa. Lalu apabila anestesi yang diberikan berlebihan, maka akan berlanjut kepada stadium 4, yaitu paralisis medula oblongata, di mana pada stadium 4 ini hewan medula oblongata akan lumpuh sehingga nafas dan peredaran darah akan terganggu, sehingga hewan akan mati. Baik, selanjutnya adalah premedikasi. Premedikasi adalah pemberian obat sebelum induksi anestesi untuk melancarkan induksi, pemeliharaan, dan pemulihan anestesi. Adapun tujuan diberikannya premedikasi yaitu untuk mengalihkan kecemasan pada penderita yang cemas dan ketakutan, mengurangi sekresi kelenjar ludah dan bronkus, meminimalkan jumlah obat anestetik, dan juga untuk mengurangi mual muntah pasca bedah dan mengurangi refleks yang membahayakan. Lalu berikut adalah obat-obat premedikasi. Obat-obat premedikasi ini dibagi menjadi 5 golongan, yaitu golongan narkotik, golongan pelemas otot, golongan antikolinergik, tranquilizer, dan juga agen disosiatif. Untuk golongan narkotik, contohnya seperti morfin, apomorfin, meperidin, oksimorfin, etropin, dan juga nalorfin. Untuk obat golongan pelemas otot, itu contohnya seperti silazin, diazepam, midazolam, medetomidin, dan juga lorazepam. Lalu untuk obat golongan antikolinergik, contohnya seperti atropin, skopolamin, aminopentami, dan juga glikopirelat. Lalu untuk obat dari golongan tranquilizer, itu contohnya seperti diazepam, acepromazin, promazin, dan chlorpromazin. Lalu yang terakhir untuk obat golongan agen disosiatif, contohnya seperti penicillin, ketamin, dan juga tikletamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.